Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Viro. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai tutorial pijat refleksi untuk mengatasi tenggorokan gatal. Nah, biasanya kita kadang-kadang kalau misalkan sistem imunitas kita menurun, mungkin tenggorokan kita gatal, atau juga mungkin kalau kita mau flu itu biasanya juga itu gatal, atau akibat mungkin penyebabnya tuh makanan ya, makanan dan minuman. Mungkin habis minum minuman es ya, yang mengandung es atau dingin, atau juga minuman yang mengandung minyak, yang mana minyaknya ini bukan minyak yang baik ya. Teman-teman, di sini sebelum kita melakukan pemijatan, pijat refleksi untuk tenggorokan gatal, saya biasanya seperti di video saya sebelumnya melakukan yang namanya stretching ya. Kenapa? Karena di sini kenapa harus dilakukan stretching? Agar kita mendapatkan hasil yang maksimal setelah dilakukan pemijatan. Maksudnya hasil yang maksimal itu adalah banyaknya kotoran-kotoran yang menyebabkan gangguan-gangguan penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, itu bisa kita keluarkan gangguan-gangguan penyebabnya. Nah, makanya dibutuhkan stretching agar itu jadi maksimal ya teman-teman ya pada saat pemijatannya. Nah, setelah dilakukan stretching yang di bagian sini maupun di bagian atas ya, ya ini terutama di otot-otot ligamennya ya. Nah, ini eh, kita balurkan hand body lotion atau pelembab seperti yang lain-lainnya. Bisa minyak goreng, bisa maksudnya minyak kelapa ya, bisa minyak urut atau minyak olive oil atau hand body lotion, agar ininya menjadi, yang pertama itu adalah lembab. Yang kedua, pada saat nantinya dilakukan pemijatan ini akan terhindar dari yang namanya lecet kulitnya atau melenting nantinya ya, akibat gesekan antara alat dengan kulit ya, atau jari dengan jari ya. Nah, gitu. Nah, untuk menentukan titik-titik refleksinya, teman-teman bagi yang belum mempunyai gambarnya, silahkan teman-teman download aja, di link deskripsi saya sudah sertakan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dan mempelajari titik-titik refleksi yang berkaitan dengan tenggorokan gatal. Kali ini kita bahas ya. Oke, kita langsung aja untuk menentukan titik refleksi. Yang pertama itu di video-video saya sebelumnya, seperti saya sudah kasih tahu bahwa berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya miliki, bahwa pemijatan itu diawali dari ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Dikarenakan tiga titik inilah yang nanti akan banyak berperan besar untuk membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di jalur darah ya, yang menjadi penyebab gangguan ya. Jadi yang menyebabkan penyumbatan atau gangguan-gangguan itu bisa dikeluarkan melalui tiga titik ini, dan tiga titik ini berperan besar. Oke, yang pertama untuk menentukan titik ginjal, seperti biasa saya akan lakukan seperti ini ya. Kita balur begini. Nah, ini bila kita raba begini nih ada tulang ya di sini ya, ada tulang. Nah, ini sejajar ya. Kita tulang sejajarkan begini. Kemudian ini kita beginikan teman-teman ya. Nah, ini tulang ini sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah ya. Itu adalah titik ginjal. Nah, di sini titik ginjalnya kurang lebih teman-teman ya. Ini titik ginjal nih, besar nih titik ginjalnya teman-teman. Nah, dari titik ginjal ini kita langsung biasanya saya begini aja nih, ke saluran kencing dan kandung kencing. Nah, saluran kencing ini sejajar dengan ini. Persis di depannya ini ada ini ya, tulang ini ya. Nah, ini di sini, terus juga ini di sini ya. Nah, ini 1, 2, 3 seperti itu, gampang deh. Nah, kita lakukan pemijatan dengan cara seperti ini ya. Bisa juga dengan telunjuk ya, begini ya teman-teman ya. Bisa juga dengan totokan ini ya, di jari ini. Nah, bila mana teman-teman belum kuat untuk memijat, bisa juga dengan bantuan tongkat pijat. Nah, untuk pemijatannya sendiri itu tekanannya itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Untuk menentukannya
ya silahkan teman-teman ke timbangan aja ya, untuk jadi tahu bagaimana 1 kilo, bagaimana 2 kilo. Nah kemudian lamanya memijat, misalkan kita pijat begini nih, ini jangan kemana-mana lari-larian ya, kita pijatnya sini aja. Gunakan hand body lotion selalu ya, agar tidak lecet. Nah kemudian tekanannya ini durasinya 5-10 menit. Karena kenapa? Yang paling efektif itu adalah 5-10 menit. Kalau misalkan di bawah 5 menit gimana? Oh ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi jangan sampai di bawah dari 2 menit. Karena itu nanti tidak ada efektivitasnya ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk pengobatan benar-benar atau memang penyakit-penyakit yang serius, yang benar-benar harus butuh pengobatan harus cepat, nah itu bisa 5-10 menit ya. Oke, lakukan juga di ini ginjal ya, yang mana dia ini akan menyaring kotoran-kotoran sebagai filter darah ya. Darah-darah kotor akan disaring sama dia untuk kemudian dibuang ya, dibuang, yang tidak berguna lagi dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing ya, keluar lewat penis ya teman-teman ya. Nah dari sini, jadi 3 hal ini harus lancar duluan. Nah setelah itu baru yang lain-lain. Oke. Nah untuk tenggorokan ini kita pijat yang pasti apa? Yang pasti yang berkaitan dengan tenggorokan. Nah yang pertama itu adalah daerah refleksi tenggorokan maupun kelenjar tiroid ya. Nah di sini teman-teman nih. Nah ini kita pijat kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroidnya dulu di sini nih. Nah dia yang nanti akan membantu untuk kesembuhan ya. Di sini nih. Oke. Nah ini begini teman-teman ya. Nah ini kita pijat begini ya. Nah kayak gitu. Nah kemudian di sisi sini ya, di sisi sini nih ya, posisinya sini sampai dia naik kemari, dia sampai naik kemari sini nih ya, saluran pernapasan dan tenggorokan ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman, antara apa, telunjuk dengan jempol. Nah ini kita pijat gini ya, ini adalah saluran tenggorokan dan saluran pernapasan ya. Jadi kita pijatnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Selalu gunakan hand body lotion. Bila mana jari kita kegedean nih, jadi kita nggak bisa ke sela-selanya, kita minta pakai bantuan ini, tongkat kayu ya. Gunakan selalu hand body lotion ya, kayak gitu teman-teman. Sampai di daerah sininya teman-teman nih, ini daerah sini nih. Nah ini nih, jadi di sininya nih yang bersejajar apa, yang bersambungan dengan tiroid ya. Nah ini kita pijat di sini. Kemudian juga kita pijat ini daerah paratiroidnya teman-teman ya. Paratiroidnya tadi kelenjar tiroid, terus kemudian saluran pernapasan tenggorokan. Nah kita pijat di sini. Jadi ruas pertama, ruas kedua teman-teman ya. Ini kurang lebih begini. Nah ini dia yang mengatur zat kapur ya, salah satunya ya. Kayak gitu. Nah ini kita pijat 5-10 menit, 1-2 kilo. Gunakan selalu hand body lotion ya. Nah tenggorokan itu berkaitan juga dengan paru-paru. Nah karena sistem pernapasan ya melewati situ ya. Nah oleh karena itu kita juga pijat titik refleksi daerah paru-paru. Refleksi daerah paru-paru itu di sini teman-teman. Jadi nih, gini teman-teman. Nah, kurang lebihnya begitu ya teman-teman ya. Nah ini sampai sini aja nih teman-teman nih. Nah ini nih ya, dari sini paru-paru, nggak lebih dari jari manis nih soalnya. Oke. Nah karena kalau yang daerah sini udah daerah bahu ya, sendi bahu ya nantinya ya, bagian atasnya. Nah ini ya, kita pijat daerah paru-paru untuk membantu pernapasannya makin lega dan tenggorokannya juga makin lega. Nah setelah itu kita pijat juga bagian hidung dan dahi, saraf trigeminus bagian atas. Ini semuanya bagian atas, yaitu di sini dahi nih
Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ada tonjolan ininya nih semua nih. Nah, ini dahi ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita pijat. Kemudian hidung ya, daerah sini ya. Daerah sini hidung. Kemudian trigeminus, saraf trigeminus. Saraf yang paling besar yang ada di otak. Nah, dia ini posisinya adanya di depan pelipis. Jadi untuk mengatasi migrain juga, misalkan pusing sebelah, nah ini dia. Nah, kemudian juga di sini juga ada kelenjar bawah otak. Nah, jadi kalau kelenjar bawah otak itu mengatur sistem metabolisme yang diatur oleh ini nih kelenjar tiroid. Nah, jadi dia mengatur pertumbuhan dan juga sel-sel pertumbuhan dan yang ada di tubuh ya. Juga membantu untuk penyembuhan atau pengaturan organ-organ yang lainnya. Nih kelenjar bawah otak. Nah, kalau kelenjar trigeminus dia misalkan kita ada radang tenggorokan, kita tenggorokan gatal, berarti ada hal-hal yang mengganggu. Nah, dia juga membantu untuk mengatasi, karena dia mengatasi virus, bakteri yang ada di daerah kepala, terutama ya dekat-dekat daerah kepala. Nah, kemudian kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini ada 4, teman-teman ya. Kelenjar getah bening ini 1 di sini ya, ada bagian dada, terus kemudian di depan mata kaki depan, kaki dalam. Ini kelenjar getah bening bagian perut, kemudian di bagian tengahnya sini ya. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas dan juga di depan mata kaki bagian luar. Nah, ini kelenjar getah bening di depan persis yang bagian atas samping ya, kalau bagi saya ya, adanya di dekat depannya mata kaki bagian luar ya. Nah, ini semua dipijat gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit sama. Dan pijatannya untuk bagian atas ini karena kulitnya sensitif selalu gunain ya hand body lotion ya, sedikit-sedikit, kalau kering dia gunain, tambahin supaya nggak lecet. Dan cara pijatnya itu adalah dari bawah ke atas, kita pijat begini ya, dari bawah ke atas ini juga mengarah ke jantung, karena ini semuanya mengarah ke jantung ke atas ya, dari kaki kiri ya. Oke. Nah, setelah itu kita pijat. Nah, ini adalah bila mana nantinya terjadi infeksi atau gangguan macam-macam bagian dada, bagian perut. Nah, ini dia yang akan membantu untuk mengatasinya. Selain itu juga kita pijat juga titik amandel, teman-teman. Titik amandel di sini ya. Titik amandel ini juga dia membantu untuk mengatasi keracunan darah, terus juga mengatasi sistem pertahanan tubuh, imunitas tubuh kita ya. Oke. Nah, ini semuanya teman-teman harus pijat. Nah, begitu pula untuk yang di kaki kanan. Nah, kenapa saya hanya bikin yang di kaki kiri aja? Karena untuk memperpendek durasi video supaya tidak terlalu lama. Nah, untuk kaki kanan sama ya, titik-titiknya ya, semuanya sama seperti yang ada di sini. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja. Nah, setelah itu ramuan-ramuan apa yang bisa membantu teman-teman untuk mengatasi tenggorokan gatal ini agar cepat sembuh. Nah, kalau saya boleh sarankan hal-hal yang berkaitan dengan vitamin C ya. Jadi buah-buahan, makan atau minum buah-buahan yang mengandung vitamin C, antioksidan yang banyak. Dan kemudian juga seperti jeruk nipis, lemon, terus jahe, lengkuas, madu ya. Nah, itu dijadiin satu aja, masing-masing diambil diambil 20 gram kurang lebih. Terus direbus di dalam 3 air ya, 3 gelas air, jadikan 1 gelas air, dijadikan 2 gelas air, diminum pada saat masih hangat atau sudah dingin 2 kali sehari. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu teman-teman bisa tenggorokan gatalnya bisa cepat sembuh. Atau juga teman-teman juga harus banyak mengurangi atau menjaga berpantang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan merokok, minum minuman alkohol pedas, dan juga minuman makanan-makanan pedas maksudnya ya. Kemudian juga minuman yang mengandung dingin atau es ya. Nah, itu hindari dulu sampai teman-teman yakin sudah sembuh. Oke, teman-teman, itu adalah video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman.
Bila mana bermanfaat silahkan like, subscribe, dan share channel ini agar channel ini makin banyak bermanfaat bagi orang banyak ke depannya. Dan bila mana teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan saja di kolom komentar, atau teman-teman WA saya langsung, silahkan bisa lihat di deskripsi channel ini nomor WA saya. Mudah-mudahan saya langsung bisa respon secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.